Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Summa walhamdulillah ala ni'mati syahri Ramadan, syahrun mubarakun, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa syahrul Quran. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sahabat dan rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syakur, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan batin, kenikmatan lahir, yang hingga saat ini Allah masih berikan amanah kehidupan kepada kita semuanya. Allah masih memberikan amanah usia kepada kita semuanya. Maka perlu untuk kita renungkan bahwasannya amanah yang Allah berikan haruslah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan menjadikan hidup kita berkah, hal-hal yang akan memberikan sesuatu hal nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang banyak ini, mampu kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur sebagaimana baginda Rasul, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu adalah salah satu ungkapan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan keleluasaan nikmat kepada kita. Bulan yang istimewa, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh baginda Rasul. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin mensia-nyiakan kedatangan bulan Ramadan ini dengan tidak pandai-pandai kita beramal di dalamnya. Melakukan aktivitas rutinitas itu adalah ibadah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita semuanya, sekaligus mengingatkan akan pentingnya bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk melakukan puasa. Maka Allah dalam surat Al-Baqarah mengingatkan kita, sekaligus menjelaskan kewajiban kepada kita untuk menunaikan puasa di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menegaskan kepada kita semuanya bahwasannya ada kewajiban selaku kaum mukminin, kaum muslimin. Ada kemestian yang harus kita tunaikan selaku orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwasannya ketika bulan Ramadan itu tiba, maka seruan yang pertama yang Allah seru itu adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya
Artinya itu adalah sebuah ungkapan dan juga sanjungan kepada orang-orang yang beriman yang telah diberikan hidayah oleh Allah, telah dititipkan keimanan ke dalam hati setiap manusia, dan hidayah itu adalah sesuatu tidak ditemukan dimanapun tempatnya kecuali itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ke dalam dada-dada manusia yang diridhai dan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini menyangkut keimanan seseorang. Maka pada bulan Ramadan ini, sahabat, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan ada 4 hal di bulan Ramadan yang sekaligus pada saat ini Allah berikan ujian kepada kita, yaitu dengan wabah taun virus COVID-19 ataupun virus corona. Inilah sangat sulit ketika kita berada di bulan Ramadan, kita ada dalam keadaan diuji yang begitu berat. Akan tetapi bagaimana caranya kita mengaktualisasikan hidup kita di bulan Ramadan yang penuh dengan ujian ini, yaitu dengan pengabdian yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah bahwasannya kalau didiktekan, diejak dengan bahasa Sunda, corona itu nama virus, tapi kalau diejak dengan bahasa Sunda, corona, kondisikan Ramadan nu ayeuna atau kondusifkan Ramadan nu ayeuna. Artinya di sini bahwasannya harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, bekal-bekal yang harus kita tunjang sebagai kaum mukminin, kaum muslimin untuk kita berada di bulan Ramadan. Maka bekal dan juga persiapan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu, yang pertama itu adalah dengan bekal iman. Sebagaimana tadi ungkapan ayat Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengungkap kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah seruannya kepada orang-orang yang beriman dan sekaligus menyanjung orang-orang yang beriman, dan juga kalimat itu memberikan ironisasi kepada orang-orang yang beriman. Apakah kita mampu untuk merealisasikan keimanan itu? Apakah kita mampu untuk mendedikasikan iman kita yang telah diberikan oleh Allah dengan hidayah yang telah dititipkan ke dalam hati kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku hamba-hambanya? Maka di sini yang disebut dengan iman itu adalah sebagai kunci ataupun pondasi utama untuk menjalankan syariat Allah. Dan penunjangnya itu adalah kita, sarananya itu adalah kita. Maka bekal yang kedua setelah iman itu adalah imun. Imun yang artinya itu adalah persiapan jiwa yang sehat. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Artinya di sini bahwasanya kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin harus mampu menjaga, melestarikan kesehatan kita. Harus mampu merealisasikan ibadah kita dengan keimanan yang telah Allah titipkan. Maka dengan imun ini harus mampu memfasilitasi apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang semestinya kita optimalkan di bulan Ramadan ini khususnya. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan imun ini kita akan mampu merealisasikan syariat yang telah Allah taklifkan kepada kita. Khususnya di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Mari kita tingkatkan kuantitas ibadah kita dengan imun yang telah Allah berikan, dengan kesehatan yang kita punya. Dengan sebaik-baiknya orang mukmin itu adalah dengan orang mukmin yang sehat. Maka kita realisasikan, optimalkan bulan Ramadan itu dengan maksud tujuan adalah ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meskipun sekarang pada masa pandemik virus corona kita merasa sulit untuk selalu melakukan ibadah di luar, tapi dengan himbauan-himbauan pemerintah, dengan himbauan MUI, mari kita jaga, optimalkan ibadah kita. Kita bangun komunikasi dalam keluarga kita. Kita bangun ibadah dengan pondasi iman yang kuat, realisasikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita jangan sampai melewatkan ibadah yang sunnah. Kita jangan melewatkan tilawah kita. Kita jangan melewatkan sedekah kita. Kita jangan melewatkan amar ma'ruf nahi munkar. Jaga lisan kita, jaga tingkah kita, jaga perbuatan kita, dan mudah-mudahan imun yang telah Allah titipkan, imun yang telah Allah amanahkan kepada kita, yaitu dengan kesehatan, kita mampu mengisinya dengan sesuatu hal yang sangat-sangat kondusif, yang sangat-sangat memang akan memberikan dampak nilai, yaitu nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, rekan-rekan, kaum mukminin, kaum muslimin yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita itu adalah mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Kenyamanan dan keamanan hidup kita itu tidak bisa terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, Allah telah menentukan kepada kita setiap segala sesuatunya. Akan tetapi harapan yang harus kita junjung tinggi itu adalah harapan positif. Harapan di mana harapan itu adalah harapan sebagai pijakan yang akan membangun motivasi kita untuk selalu ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah menitipkan iman, ketika Allah telah memberikan imun kesehatan kepada kita semuanya, maka tuntutan yang ketiga itu adalah kita ingin merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram. Rasa aman, rasa tentram itu tentunya dilandasi dengan batin dan lahir. Batinnya Allah telah berikan keimanan, mari kita jaga. Batinnya telah Allah berikan dengan keimanan dan juga hidayah, mari kita realisasikan dengan ibadah. Peningkatan ibadah itu adalah sesuatu hal yang memang akan memberikan dampak dan memberikan suatu efek yang nyaman dan tentram kepada diri kita. Kita ingat bahasanya ada teori yang memang digemborkan oleh orang-orang barat dengan teori IQ, dengan teori EQ, dengan teori SQ. Ternyata dari tiga teori ini, SQ lah yang paling mumpuni memberikan kenyamanan, ketentraman batin seseorang, sehingga lahirnya pun akan merasa tentram ketika bergaul, ketika bertamu dengan yang lainnya, ketika kita bersosial dengan yang lainnya. Nah, disinilah bahwasanya segala sesuatu pintalah kepada Allah. Segala sesuatu harapan itu adalah hanya kepada Allah. Maka dalam hal hadis baginda Rasul mengungkapkan, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kita meminta, mintalah segala harapan itu kepada Allah. Jika kita ada permasalahan, mintalah solusi dari problem yang kita ada, yang kita lalui, itu hanyalah kepada Allah. Jika kita meminta solusi yang paling terbaik, itu hanyalah Allah. Dan kalaulah kita meminta pertolongan, tiada ada pertolongan yang paling baik dan paling sempurna kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, kaum mukminin, kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ketika Allah telah memberikan iman, telah mengamanahkan imun, telah memberikan kenyamanan kepada kita secara lahir dan batin, maka harapan yang keempat, kita diaminkan segala permintaan kita, dikabulkan segala munajat kita.
dijawab segala doa dan zikir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ikhtiar dengan optimal dan maksimal, tentunya ada harapan di mana kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menjadikan Allah hal yang utama, dan selalu menjadikan sesuatu hal di mata manusia kecuali dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.